Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perencanaan dan peramalan keuangan dari MK Manajemen Keuangan, dosen pengampu Ibu Iis Nurasia SEMM. Lalu di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Aini Gasanirinu sebagai moderator, dan juga teman-teman saya ada Don Diogo Pratama, Herlin Kurniawati, Karina Dewi Oktaviani, dan Sofia Mardayanti. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya sebagai berikut. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep perencanaan dan peramalan. Perencanaan atau yang disebut dengan planning dan peramalan yang disebut dengan forecasting merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya gimana? Jadi sesuai dengan namanya yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana untuk apa yang akan kita lakukan di masa depan. Sedangkan peramalan merupakan prediksi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan merupakan kumpulan dari peramalan-peramalan keuangan. Sederhananya, untuk membuat sebuah rencana, kita haruslah terlebih dahulu meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barulah kita dapat membuat sebuah perencanaan dengan baik. Slide selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan dan menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari perencanaan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Maksudnya, dengan adanya perencanaan keuangan diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keuangan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, ada 3 tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama, memproyeksikan pendapatan dari penjualan dan semua biaya selama periode perencanaan. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran investasi pada aktiva lancar dan aktiva tetap untuk mendukung penjualan yang diproyeksikan. Dan yang terakhir, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan sepanjang periode yang direncanakan. Oke, selanjutnya peramalan keuangan. Peramalan adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dalam peramalan, pimpinan harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan. Salah satunya strategi promosi dan harga. Tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa yang akan mendatang, karena dipengaruhi oleh 1. Ketidakpastian ekonomi, 2. Pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah, 3. Perkembangan teknologi, dan yang keempat, perubahan regulasi. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Yang pertama ada judgment method, yaitu metode berdasarkan pendapat, seperti pendapat manajer penjualan, pendapat menurut salesman, dan pendapat menurut survei konsumen. Yang kedua ada metode statistika, yaitu misalnya garis tren sistematis seperti metode moment dan metode least square. Yang ketiga ada metode khusus, ya seperti analisis industri, analisis produk line, dan analisis market share. Kemudian ada cara menentukan kebutuhan dana untuk tahun yang akan mendatang. Yang pertama, metode presentasi penjualan. Ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Step pertama, ubah setiap pos aktiva dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan penjualan dalam bentuk persen. Step kedua, proyeksikan aktiva dan kewajiban berdasarkan proyeksi penjualan. Step ketiga, proyeksikan tambahan laba ditahan dengan rumus proyeksi penjualan dikali proyeksi laba bersih dikali dalam kurung 1 dikurang proyeksi dividen. Step keempat, proyeksikan kebutuhan dana di masa yang akan mendatang dengan rumus proyeksi total aktiva dikurangi proyeksi total hutang dikurangi proyeksi modal sendiri. Oke, selanjutnya untuk mengetahui metode presentasi penjualan ada rumus-rumusnya sebagai berikut seperti yang ada di slide. Ada DFN. DFN ini adalah Dictionary Financing Needed atau sumber tidak spontan, yaitu proyeksi perubahan aktiva dikurangi proyeksi perubahan hutang dikurangi proyeksi perubahan modal. Untuk mengetahui itu semua ada rumus-rumusnya, yaitu rumus proyeksi perubahan aktiva, rumus proyeksi perubahan hutang, dan rumus perubahan modal. Nah, untuk proyeksi perubahan modal ini ada NPM atau Net Profit Margin, yaitu margin laba bersih adalah rasio untuk mengukur besaran presentasi sisa pendapatan. Nah, di situ juga ada B. B itu adalah rasio dividen. Di sini ada contoh soalnya, yaitu penjualan tahun 2020 sebesar 10 miliar, proyeksi tahun 2021 penjualannya adalah sebesar 12 miliar, laba 5% dari penjualan, dividen 50% dari laba, neraca tahun 2020 sebagai berikut. Berikut adalah
data-datanya, ada aktiva dan pasiva. Kemudian langsung saja ke caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data-data tadi dan juga penambahan tabel, yaitu penjualan 2020, proyeksi penjualan 2021. Ini maksudnya adalah penjualan 2021 ya, bukan 2020, laba dan dividen. Di sini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencari persenan penjualan di tahun 2020. Bagaimana caranya? Yaitu dengan aset lancar dibagi dengan penjualan 2020 lalu dikalikan dengan 100. Begitupun dengan aset tetap, hutang dagang, dan beban harus dibayar. Yang kita cari adalah aset, aktiva, dan juga hutangnya saja. Kemudian lanjut ke langkah 2. Langkah kedua adalah mencari proyeksi di tahun 2020. Caranya hampir sama dengan langkah pertama, yaitu 20 dikali dengan proyeksi penjualan 2021 lalu dibagi dengan 100. 20 yang di aset lancar hasil dari perhitungan di langkah pertama tadi. Begitupun juga sama caranya untuk aset tetap, hutang dagang, bebas harus dibayar. Nah, sisanya dari wesel sampai ke bawah itu kita pindahkan ke samping. Kemudian kita total aktiva, total hutang, total modal, dan total pasiva. Di sini sudah jelas jumlahnya. Kemudian kita pindah ke langkah ketiga, yaitu mencari proyeksi laba di tahun 2021. Caranya adalah laba dikali dengan proyeksi penjualan, yaitu hasilnya 600 juta. Proyeksi dividen 2021, caranya adalah dividen dikalikan dengan proyeksi laba di tahun 2021, maka mendapatkan hasil 300 juta. Proyeksi dana laba di tahun 2021-nya adalah 600 dikurang dengan 300. Maka total proyeksi saldo laba di tahun 2021 adalah 1.500.000. Sekarang langkah terakhir yaitu mencari proyeksi tambahan dana. Di sini ada 2 cara, yang atas dan yang bawah. Hasilnya sama saja 500 juta dari mana? Dari total aktiva 2021 dikurang total pasiva 2021. Hasilnya adalah 500 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana terperinci tentang arus kas di masa depan. Anggaran kas terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada kas masuk, kas keluar, kas bersih, sama dana di masa yang akan datang. Oke, di sini masuk ke contoh penyusunan anggaran kas. Di sini ada contoh soal, yaitu saldo kas awal tahun 2018 itu sebesar 15 juta. Yang kedua ada penjualan secara kredit, yaitu 30% dibayar 1 bulan kemudian, 60% dibayar 2 bulan kemudian, dan 10% sisanya dilunasi di bulan berikutnya. Terus yang ketiga ada pembelian bahan baku dibayar 1 bulan kemudian, dan di sini ada bunga pinjaman flat 1% dibayar muka. Nah, kemudian di sini ada estimasi penerimaan. Di sini ada estimasi penerimaan dan estimasi pengeluarannya. Di sini udah dicantumin untuk estimasi penerimaannya. Di sini penjualan kredit di bulan Novembernya sudah ada sampai bulan April, dan estimasi pengeluarannya juga sudah ada untuk pembiayaannya dari bulan November dan bulan April. Jadi langsung masuk ke penjelasan yang pertama atau menghitung langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama kita harus menghitung estimasi penerimaannya dulu, yaitu penjualan kreditnya. Perhitungan pertama yaitu adalah menghitung estimasi penerimaan atau penjualan kredit. Nah, di sini teman-teman bisa aja di sini ada penjualan kredit November, kredit Desember, kredit Januari, Februari, Maret, dan sampai April. Di sini juga udah ada, karena yang tadi sebelumnya kita udah saya kasih tahu. Di sini kan estimasi penerimaannya sudah ada, atau nilai-nilainya dan jumlah penjualan kreditnya. Nah, kemudian di sini yang pertama kita hitung dulu, yang di sini ada penjualan kredit November. Di sini ada Desember 30%, ada Januari 60%, dan Februari 10%. Kira-kira menurut teman-teman apa enggak sih kenapa bisa Desember 30%, Januari 60%, dan Februari 10%? Nah, jadi tadi di keterangan yang di dalam soal itu kan ada penjualan secara kredit 30% dibayar 1 bulan kemudian, 60% dibayar 2 bulan kemudian, dan 10% sisanya dilunasi di bulan berikutnya. Jadi karena di sini penjualan kreditnya yaitu bulan November. Nah, jadi karena di sini penjualan kreditnya itu dari November, otomatis di dalam soalnya 30% dibayar 1 bulan kemudian. Berarti 1 bulan kemudian setelah bulan November itu bulan apa? Bulan Desember. Berarti di sini kita tulis Desember yaitu sebesar 30%. Kemudian 60% dibayar 2 bulan kemudian. Berarti 2 bulan setelah November itu bulan apa? Berarti bulan Januari dong. Berarti Januarinya yaitu 60%. Nah, berarti 10%-nya Februari, karena Februari kan di sini terteranya akhirnya sisanya dilunasi di bulan berikutnya. Berarti bulan berikutnya setelah Januari yaitu Februari sebesar 10%. Dan teman-teman, kenapa sih nilainya segitu? Nah, untuk yang tadi Desember, Januari, Februari kita udah temuin. Karena tadi penjualan kredit Novembernya itu sebesar 620 juta, berarti Desembernya 30%, 620 penjualan kredit November yaitu yang 620 juta dikali dengan bulan Desember yaitu 30%, berarti 620 juta dikali 30%, itu hasilnya 186 juta, berarti Desember itu sebesar 186 juta. Kemudian di bulan Januari 60%, berarti tinggal kita kali lagi aja penjualan kredit November tadi 620 juta, berarti tinggal kita kali yaitu 60%, berarti 620 juta dikali 60%, yaitu hasilnya 372 juta.
Berarti di bulan Januari hasilnya 372 juta. Kemudian di bulan Februari ini 10%, berarti tinggal 620 juta dikali 10%, hasilnya 62 juta. Ya, gitu aja. Kalau dikasih contoh beberapa aja. Kemudian untuk di bulan penjualan kredit Januari, Februari, Maret hingga April itu sama aja kayak yang kredit November, kita hitung dulu di 1 bulan kemudiannya, terus di 2 bulan kemudiannya, kemudian sisanya dibayar sisanya di bulan berikutnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada rekapan pemasukan kas per bulan. Bulan November 620 juta, Desember 500 juta, Januari 600 juta, Februari 800 juta, Maret 850 juta, dan April 700 juta. Penjualan kreditnya, kas masuk pertama 30%, kedua 60%, dan yang ketiga 10%. Nah, kita cari pada bulan November yang masuk kas 30% itu bulan apa dan berapa. Pada bulan November, yang kas masuknya 30% jatuh pada bulan Desember, yaitu 186 juta. Desember jatuh pada bulan Januari sebesar 150 juta. Begitu juga seterusnya. Untuk yang 60% dan 10%, caranya sama dengan yang 30% tadi. Setelah itu, kita totalkan semuanya. Dihitung dari kas masuk pertama sampai ketiga. Desember 186 juta, Januari 522 juta, Februari 512 juta, Maret 650 juta, dan bulan April 790 juta. Selanjutnya, kita menghitung pengeluaran. Karena ini sudah ada pada slide sebelumnya, jadi copy saja. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung surplus atau defisit. Defisit itu sama dengan laba rugi, di mana total penerimaan dikurang dengan total pengeluaran. Di sini, kenapa pada bulan Januari dan Februari minus? Karena jumlah total penerimaan pada bulan Januari dan Februari itu lebih kecil dari jumlah pengeluarannya. Selanjutnya menghitung kebutuhan dana. Hutangnya sebesar 140 juta dengan bunganya 1% menjadi 1.400.000. Dan yang 50 juta menjadi 500.000. Dijumlahkan menjadi 1.900.000. Dan yang terakhir yaitu membuat kertas kerja perubahan kas bersih. Penjualan kredit bulan Januari 522 juta, Februari 542 juta, Maret 650 juta, dan April 795 juta. Saldo awalnya bulan Januari itu sebesar 15 juta, Februari 15 juta 600 ribu, Maret 10 juta 700 ribu, dan April 136 juta 800 ribu. Untuk saldo bulan Februari sampai bulan April itu berasal dari surplus kas, di mana bulan Januari itu 15 juta 600 ribu dimasukkan pada bulan Februari, begitu juga bulan Februari ke Maret dan Maret ke April. Nah, untuk surplus kas April tidak dimasukkan karena batas bulan hanya sampai bulan April. Selanjutnya untuk pengeluaran kita copy saja datanya dari slide sebelumnya. Untuk bunga pada bulan Januari itu 1.400.000. Dan untuk bulan Februari sampai April itu 1.900.000. Kenapa? Karena jumlah bunga sudah dijumlahkan dari awal masuk bulan Februari. Nah, setelah itu kita totalkan semuanya. Dan total pengeluaran bulan Januari yaitu 661.400.000, bulan Februari 596.900.000, Maret 523.900.000, dan bulan April 718.900.000. Baik, kita sudah sampai di ujung pembahasan tentang kesimpulan dari perencanaan dan peramalan keuangan ini, yaitu perencanaan dan peramalan. Keduanya membutuhkan kemampuan seperti pemikiran reflektif, penglihatan jauh, pengambilan keputusan, pengalaman, dan imajinasi di pihak manajer untuk melakukan tugas yang sulit secara efektif dan efisien. Peramalan memiliki peran besar untuk dimainkan dalam proses perencanaan karena tempat perencanaan bergantung pada perkiraan. Begitulah penjelasan dari materi kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.